Istri Irjen Verdi Sambo kekeh alami pelecehan. Pengacara keluarga Brigadir J berkata, mana ada korban ber-WA ria dengan adik pelaku. Dia masih ber-WhatsApp ria dengan adik daripada almarhum dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Verdi Sambo maupun Ibu Putri. Bukan hanya sebagai ajudan tapi sampai menyetrika baju anak-anaknya. Nah, artinya di situ Ibu Putri tidak ada masalah toh? Tidak tergoncang toh? Saya mau tanya sama Pak Kapolri, ini polisi ngelamar jadi polisi, disuruh nyetrikain baju, disuruh nganterin makanan ke anak sekolah. Apakah itu termasuk di dalam job description ya kan? Artinya dia orang yang sangat dipercaya. Kalau sampai dia boleh pegang baju anak-anaknya, itu kan private sekali. Saya nggak tahu, nanti bisa ditanya sama Pak Arianto, apakah ajudan itu boleh sampai urusan makanan, baju anak-anak, cucian, sampai menyetrika segala. Kan bisa bayar sendiri kalau cuman buat nyetrika baju, ngambil baju anak-anak sekolah. Artinya kan dia nyetrika baju, masukin ke kamar, ngambil bajunya, menyusun. Itu hal-hal yang sangat pribadi yang sudah dipercayakan. Artinya dia orang yang sangat dipercaya. Ada yang ketiga lagi, kalau memang dia tidak percaya kepada Joshua, tidak mungkin kemana-mana itu harus ikut. Apa-apa harus Joshua. Karena apa? Kalau mau tidak ada pelecehan atau sesuatu terjadi, suruh Polwan dong urus istrinya. Oke, Pak Ari, itu bisa seperti itu nggak? Mereka kan almarhum diancam kan tanggal 7 Juli 2022 akan dihabisi bila naik ke atas. Nah, itu sehari sebelum kejadian ya Bang? Itu kan hari Kamis. Oke, kejadian tanggal 8 Juli ya bener Dia ya? dibantai tanggal 8 Juli antara Magelang Jakarta, tapi mayatnya ditemukan di Jakarta. Berarti kalau mundur sehari lagi ya pas hari Kamis itu tuh. Berarti chat ini dikirimkan oleh adik kandung Brigadir Yosua sehari sebelum kejadian ya? Kejadian tewasnya Brigadir Yosua ya? Sehari sebelum pengancaman ya? Iya. Di hari Kamis. Di hari Kamis. Ya, atau sehari sebelum dia dibantai. Nah, di sini masih hangat nih. WA-nya Ibu Putri, tidak ada bilang dia dilecehkan. Nah, bagus-bagus saja jawaban Ibu Putri, dan apa itu mesra gitu loh, artinya dalam arti dekat gitu loh. Dekat itu tadi yang kalau misalnya dia ada misalnya dilecehkan atau mau ditembak misalnya, Reja, abang kau ini kurang ajar, kan harusnya begitu dong. Tapi kan jawaban ibu itu baik, malah masih mengajak supaya Reja juga datang ke rumah Saguling. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, berang dengan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang tetap kekeh dalam pemeriksaan menjadi korban asusila. Kamarudin menekankan tidak ada pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri, baik di Duren 3 maupun Magelang. Dia menjelaskan tuduhan pelecehan di Duren 3 sudah dipatahkan oleh Barreskrim, yang menghentikan penyidikan kasus karena terbukti tak ada pelecehan yang dialami Putri. Sementara untuk tuduhan pelecehan di Magelang, Kamarudin yakin tidak ada kejadian tersebut lantaran Putri berkirim pesan WhatsApp dengan adik Brigadir J. Di Magelang kan sudah kita patahkan dia, Putri ada WA dengan adik daripada almarhum. Mana ada korban pelecehan ber-WA ria dengan adik pelaku, kan begitu? Ujar Kamarudin. Selain itu, Kamarudin menilai tuduhan pelecehan terhadap Brigadir J juga janggal, karena tuduhan itu tiba-tiba berubah dari Duren 3 ke Magelang. Dia menegaskan perpindahan lokasi pelecehan oleh pihak Verdi Sambo itu tidak masuk akal. Kapan dan di mana dia jadi korban? Kan pertama dia bilang korban di Duren 3, tahu-tahu lompat jadi ke Magelang. Itu kan terlalu jauh lompatannya, tuturnya. Kamarudin pun menantang Putri agar menjelaskan kejadian pelecehan yang dialami melalui keterangan tertulis yang telah ditempel materai 10.000. Dengan demikian, jika Putri berkilah lagi, maka pernyataannya itu bisa dipatahkan dengan mudah. Karena nanti begini, khawatir kita jawab lagi, ganti skenario lagi, plan A, kita kan nggak tahu plan berapa sekarang. Plan A, plan B, plan C, dan plan D kan gitu. Dia kan sudah berapa kali ganti cerita ya, jadi kita tidak mungkin semua cerita dia harus kita tanggapi, Ibu Kamarudin. Sebelumnya, Putri Chandrawati yang menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri hingga Jumat 26 Agustus tengah malam. Kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis mengatakan kliennya mendapatkan sekitar 80 pertanyaan
yang dilayangkan penyidik Polri dalam pemeriksaan yang dimulai pada Jumat pagi. Dalam pemeriksaan, Putri tetap mengaku sebagai korban tindakan asusila ataupun korban kekerasan seksual dalam perkara ini. Kurang lebih ada 80-an pertanyaan. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, kata Arman kepada awak media. Arman menuturkan Putri membantah sangkaan penyidik terhadapnya, termasuk sangkaan terkait pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Keterangan tersebut, kata Arman, juga telah dicatat oleh penyidik dalam BAP. Begitupun kronologi kejadian yang terjadi di Magelang. Klien kami Ibu PC telah menjawab seluruh pertanyaan dalam BAP, termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC. Berdasarkan klien kami dalam BAP tersebut, dugaan tersebut tidaklah akurat, sebut Arman. Pengacara keluarga Brigadir J, Martin Simanjuntak, mendesak istri Ferdi Sambo untuk bisa jujur dalam pemeriksaan kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J. Pasalnya, menurut Martin, jika pihak Putri terus menggaungkan narasi kekerasan seksual sebagai latar belakang pembunuhan berencana ini, maka justru memberatkannya. Martin pun mengingatkan kemampuan jaksa penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemeriksaan sudah tidak perlu diragukan lagi. Ditambah dengan adanya publik yang terus mengawal kasus pembunuhan Brigadir J ini. Yang paling baik dan paling benar adalah berkata jujur. Karena untuk berbohong itu sulit. Untuk berbohong itu, untuk melakukan argumen kita harus menutupinya lagi untuk kebohongan. Secara spontanitas komunikasi kita akan ada jeda waktu. Kemampuan dari jaksa penuntut umum dan hakim untuk melakukan pemeriksaan itu jangan ditanyakan. Mereka hebat-hebat. Mereka punya skill di situ. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan publik ini juga penting. Karena publik akan terus mengawal baik motif maupun strategi yang mereka gunakan. Kalau masih melakukan narasi kekerasan seksual, bukan meringankan ini, malah mereka akan memberatkan mereka, kata Martin dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu 28 Agustus. Lebih lanjut, Martin memperingatkan soal pentingnya simpati dan empati dari keluarga Brigadir J untuk para tersangka seperti Putri, Ferdi Sambo, Bribka RR, serta Kuat Ma'ruf. Jika mereka terus bersikeras, tak mau jujur dan terus menggunakan narasi kekerasan seksual, maka keluarga akan sulit memaafkan mereka. Di samping itu, selain kapabilitas dari hakim dan opini publik, hal yang penting saat ini adalah simpati atau empati dari keluarga korban. Ini tidak akan bisa didapat oleh PC, FS, RR, dan KM yang perannya berbeda-beda. Keluarga akan sulit bersimpati dan berempati kepada mereka. Kala dalam hal ini, apa yang terjadi masih seperti apa yang mereka sebut, melalui apa yang mereka sudah sampaikan pada rekayasa kasus di Duren 3, yaitu kekerasan seksual. Saya pastikan kalau ini kekerasan seksual masih menjadi narasinya dan strateginya, keluarganya tidak akan pernah mau memaafkan mereka, terang Martin.